wajah-wajah anak muda, wajah-wajah penuh dengan harapan kebangkitan Islam. Karena seperti yang disampaikan tadi, orang-orang yang pertama beriman di antara para sahabat Nabi itu adalah anak muda. Dan mayoritas mereka juga jomblo. Cuma mereka jomblo yang udah pasti. Maksudnya pasti jomblo yang udah dibuk ya. Mereka udah pada punya tujuan hidup yang jelas, punya sebuah goals dalam kehidupannya. Walaupun masih berstatus sendiri, tetapi mereka tahu apa yang mereka cari. Dan kita ingin menjadi seperti mereka. Ingin menjadi orang yang tidak hanya larut dalam masa-masa muda yang mungkin penuh dengan kesenangan, tetapi kita pengen belajar memastikan apa yang kita cari dalam hidup kita, dan apakah kita perlu bersegera untuk meraihnya atau bisa ditunda nanti saja kalau sudah melewati masa muda. Karena banyak orang bilang mumpung masih muda dinikmati aja, ntar kalau mau serius nanti aja kalau sudah dewasa. Nggak tua sih, dewasa. Nah, benarkah kita harus bersegera mendapatkan atau mencari sesuatu yang jelas dalam hidup kita sejak usia muda? Atau muda biarin aja dulu, foya-foya, bebas, terserah, seru-seruan? Ini semuanya adalah orientasi yang dimiliki oleh para sahabat dalam hidup mereka. Bagi mereka yang mampu memanfaatkan masa muda dengan ketaatan, maka ada keistimewaan khusus di mata Allah untuk mereka. Kayak hadis yang kita pernah dengar dari para ulama, Nabi bilang nanti di akhirat itu di padang mahsyar ada 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dari 7 golongan manusia itu, yang keduanya adalah pemuda. Yang pertama adalah pemimpin yang adil, sedangkan yang kedua adalah pemuda yang tumbuh dalam ketaatan. Dan salah satu di antara contoh gambaran pemuda yang tumbuh dalam ketaatan, mudah-mudahan adalah teman-teman yang ada di sini. Yang menghabiskan waktu sorenya di hari libur untuk mencari ilmu. Yang menghabiskan waktu mainnya untuk itikaf di dalam masjid. Walaupun main itu nggak dilarang oleh agama, tetapi dia memilih untuk duduk di dalam masjid, beritikaf, mendengarkan majelis ilmu. Mudah-mudahan kita menjadi salah satu contoh anak muda syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam hal taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan semua wajah-wajah yang ada di sini diingat oleh para malaikat, sehingga nanti kalau ketemu di pintu surga nggak perlu ta'arufan lagi sama malaikat. Lo siapa? Saya yang di itu yang ikut talim yang biasa. Oh, namanya kalau nggak salah misalnya disebutin namanya, bukan, itu mah mirip wajahnya sama saya. Ternyata malaikat nggak hafal gitu. Mudah-mudahan kita dihafal oleh malaikat sehingga nama kita disebutin oleh para malaikat. Ya Allah, ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Sehingga ketika ketemu di pintu surga langsung disuruh masuk insya Allah. Karena kita selalu berada di dalam taman-taman surga, yaitu majelis ilmu. Teman-teman yang dirahmati Allah,
Sore ini kita bahas tentang cinta, tapi cinta yang dilarang. Kalau 2 pertemuan saya di Jogja semalam dan tadi pagi itu cinta yang dibolehkan. Kalau sekarang tuh cinta terlarang. Kayak judul lagu dangdut ya. Cinta terlarang. Apa itu cinta yang terlarang? Cinta dunia. Cuman kita perlu mengklarifikasi, tabayun dulu. Bukan berarti ketika cinta dunia itu dilarang, seorang mukmin itu tidak boleh menikmati dunia. Bukan seperti itu. Bukan berarti ketika cinta dunia itu dilarang, orang Islam itu harus miskin, gak perlu jadi orang kaya. Orang Islam itu di masjid terus gak boleh main. Orang Islam itu ibadah terus gak boleh jalan-jalan. Bukan kayak gitu. Islam tidak melarang hamba Allah untuk menjadi orang kaya. Islam tidak melarang kita untuk menikmati hidup. Islam gak melarang kita untuk foya-foya. Islam gak melarang kita untuk main seru-seruan. Yang dilarang dalam Islam itu adalah mencintai dunia. Artinya apa? Dunia, walaupun seisinya kita miliki, itu boleh kalau tidak masuk ke dalam hati. Kita menggenggam dunia dan seisinya itu boleh. Yang gak boleh itu adalah mencintai dunia. Walaupun sebutir beras kalau masuk ke dalam hati, itu dilarang dalam agama, haram, gak boleh. Tapi kalau dunia dan seisinya semua masuk di dalam genggaman kita, asal tidak masuk ke hati, maka itu tidak masalah. Jadi yang jadi masalah adalah cinta dunia, bukan memiliki dunia. Cinta dunia bukan menguasai dunia. Cinta dunia bukan menikmati dunia. Cinta dunia bukan mengumpulkan dunia. Yang dilarang itu cinta dunia. Makanya Nabi menyebutnya dengan hubbud dunia, mencintai dunia. Itu yang dilarang. Sedangkan memiliki dunia, menikmati dunia, mencari dunia, mengusahakan dunia, menggenggam dunia, itu sesuatu yang mubah dalam agama. Boleh, bahkan kadang dia menjadi satu jalan menuju kepada akhirat atau surga Allah. Makanya Nabi SAW menyampaikan dalam sebuah hadis bahwa ternyata orang yang mencari dunia itu belum tentu cinta dunia. Bahkan orang yang mencari dunia itu bisa jadi jalan bagi dia menuju akhirat. Jadi ada orang yang berusaha mencari dunia, orang lain menganggap ngapain sih dunia kok dicari, bukankah kita harus mencari akhirat? Justru Nabi SAW mengatakan siapa yang keluar dari rumahnya untuk menafkahi anaknya yang masih kecil, keluar dari rumahnya nih maksudnya bekerja. Man kharaja yas'a ala waladihi sigharan, siapa yang keluar dari rumahnya untuk bisa menafkahi anaknya yang masih kecil, fahuwa fi sabilillah, berarti dia keluar di jalan Allah. Padahal mencari dunia, bekerja, berdagang, berusaha. Siapa yang keluar dari rumahnya agar bisa menafkahi anaknya yang masih kecil, fahuwa fi sabilillah, berarti dia berada di jalan Allah. Kemudian kalimat berikutnya, wa in kana kharaja yas'a ala abawain syaikhain kabirain fahuwa fi sabilillah. Kalau dia keluar rumahnya untuk bisa menafkahi atau merawat kedua orang tuanya yang sudah tua, yang sudah sepuh, yang sudah lemah, fahuwa fi sabilillah, berarti dia berada di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi, barang siapa yang keluar untuk bisa mendapatkan kebutuhannya dan supaya dia bisa menjaga kehormatannya, tidak perlu meminta-minta maksudnya, fahuwa fi sabilillah, berarti dia di jalan Allah. Dan barang siapa yang keluar berusaha
karena riya'an wa mufakharatan, karena dia ingin pamer, karena dia ingin memperlihatkan kekayaannya kepada orang lain, fahuwa fi sabilis syaitan, barulah dia disebut orang yang berada di jalan setan. Artinya nggak semua orang yang keluar rumah mencari dunia, berusaha mendapatkan dunia itu adalah orang yang cinta dunia, belum tentu. Orang kalau berdagang pakainya pahala atau uang. Pak, berapa harga jeruk? Oh, 1 kilo pahalanya surga seluas langit dan bumi. Kan enggak kan? Walaupun itu sesuatu yang baik, tetapi ada enggak orang yang jualan jeruk atau orang yang jualan bakmi Jogja dibayar pakai pahala? Tidak. Ini sesuatu yang sangat wajar. Kamu cinta dunia ya? Kenapa nih jualnya pakai dunia nggak pakai akhirat? Harusnya jualnya pakai akhirat. Ini baju berapa? Misalnya dia jualan kaos, harganya 150k gitu ya. Dia bilang, ini berapa bajunya? Udahlah, sama aja pahalanya dengan 2 rakaat sholat, ambil aja. Kan? Atau berapa nih bajunya? Anggap aja sedekah. Kalau itu namanya bukan tijarah, itu namanya sedekah. Jadi orang yang berdagang selama dia di dunia pasti berdagangnya dengan dinar dan dirham. Az-zahabu wal fiddah, dengan dinar, dirham, emas, perak atau mata uang. Lalu apakah gara-gara dia menukar suatu barang dengan harta duniawi dia berarti mencintai dunia? Belum tentu. Apakah ketika dia menjual sesuatu dan ingin mendapatkan manfaat dari dunia berarti dia cinta dunia? Belum tentu. Karena Nabi SAW mengatakan kalau itu tujuannya untuk menafkahi keluarga, maka itu adalah fi sabilillah. Makanya di kita itu ada istilah jomblo fi sabilillah. Siapa itu jomblo fi sabilillah? Yang dia itu rela menjadi sendiri, tidak punya pasangan demi menjaga kehormatan. Fi sabilillah kan? Yang dia itu minta diputusin gara-gara nggak serius mau nikah, daripada nanti jadi fitnah, jadi nambah dosa, berarti dia jomblo fi sabilillah. Kan ada yang diputusin bersyukur, kita udahan aja ya, maksudnya kita adik kakak aja, alhamdulillah gitu. Itu mah udah nggak perlu move on, udah pasti bersyukur, sujud syukur langsung, bahagia banget. Di sini gua traktirin makan, kenapa? Gue habis diputusin, habis diputusin traktir makan. Ada nggak yang kayak gitu? Belum pernah diputusin ya? Kan banyak orang kalau diputusin kayak bete gitu, stres, nggak bisa move on, sampai ada yang bunuh diri, nabrakin diri ke truk yang lagi berhenti di jalan, atau loncat dari jembatan gitu kayak di Korea kan? Di Korea itu tingkat bunuh diri tertinggi di dunia sekarang. Kalau dulu di Jepang hobinya bunuh diri, kalau sekarang di Korea bunuh dirinya tuh sambil backflip gitu sih, nge-trip gitu. Bunuh diri loncat gitu. Jadi kayak free cliff dive gitu, loncat bebas. Karena ada teman saya yang pernah jalan-jalan ke Korea, terus pas dia lagi city tour ngeliatin satu jembatan sungai. Di tembok sungai itu ada tulisan, terus ada foto keluarga, ayah, ibu, anak dan segala macam. Dia nanya sama guide-nya, itu kenapa tuh? Itu tulisannya maksudnya apa? Bahasa Korea kan nggak bisa ngerti. Itu artinya apa? Oh, itu tulisan quote, kata-kata motivasi buat orang yang pengen bunuh diri. Soalnya di Korea itu tren bunuh diri paling digandrungin itu loncat dari jembatan. Itu bunuh diri paling viral di Korea. Orang yang bunuh diri maka dijamin masuk neraka gitu. Aduh, udah bunuh diri, dia enak-enak sama pacarnya, sama suaminya, gua masuk neraka, enggak banget deh. Ya udah, bunuh diri gua dong. Bunuh. Ada yang bilang, saya mah enggak bunuh diri, dibunuh oleh siapa? Oleh mantan. Saya enggak bunuh diri, dia yang membunuh saya. Kan kalau dalam Islam membunuh orang lain mengambil semua dosanya kan ya. Seorang pembunuh diberikan dosa orang yang dia bunuh seutuhnya. Jadi orang yang dibunuh itu nggak punya dosa.
Mudah-mudahan kita doakan saudara kita di Palestina, di Suriah, di Myanmar, di Rohingya yang dibunuh dalam keadaan terzolimi, yang dianiaya, berarti mereka syahid karena dosa-dosa mereka semuanya diberikan kepada orang yang zalim yang telah membunuh mereka. Walaupun dalam hitungan kita sedih, tapi kita yakin tempat mereka di sisi Allah lebih baik daripada kondisi kita di dunia.